Halo teman pemilih, selamat datang di Kesdegen Podcast Demokrasi Elegan. Ruang santai tapi bermakna, di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar politik, demokrasi, dan juga tentunya tentang kegiatan KPU Kabupaten Rembang. Bersama saya Lia Masruroh dan rekan saya Dias Markustianto, kali ini akan menemani teman pemilih dalam obrolan hangat siang hari ini. Oh ya, kita kedatangan tamu spesial yang akan menemani kita dalam diskusi dan obrolan hangat pada hari ini. Betul sekali Mas Dias, bersama beliau kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar profil beliau dan juga tentunya tentang kegiatan KPU Kabupaten Rembang, khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi meskipun kita sedang tidak dalam masa tahapan, kita juga melaksanakan banyak kegiatan loh, betul nggak Mas Dias? Benar sekali. Mungkin teman pemilih juga akan penasaran ya, sebenarnya KPU Kabupaten Rembang itu ngapain aja sih kalau nggak tahapan, ya kan? Iya, betul Mas Dias. Oke, langsung saja kita akan lihat siapa narasumber kita hari ini, yaitu adalah Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Rembang, Bapak Muhammad Zainal Arifin. Selamat siang Pak Arifin. Selamat siang Mbak Lia, Mas Dias, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke. Bapak Arifin, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah saya sehat Mas, bagus ya ruangannya. Ini Mbak Lia juga, Mas Dias juga sehat kan? Sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini podcast kita yang pertama Pak untuk membahas Divisi Hukum dan Pengawasan. Oke, jadi nanti kita sharing aja, diskusi gimana sih sebenarnya Divisi Hukum dan Pengawasan pada saat tahapan pemilu ataupun gak tahapan. Jadi mungkin teman pemilih di sini bisa mengetahui dan menambah wawasan atau mungkin pengetahuan yang lebih, gitu ya. Betul Mas Dias. Pak Arifin, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kita kesempatan menimba banyak ilmu dari Bapak. Mungkin bisa nih Pak diceritakan ke teman pemilih seputar profil singkat Bapak, baik dari latar belakang maupun perjalanan karir Bapak hingga menjadi anggota dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Teman pemilih, jadi saya sebagai penyelenggara ini di periode kedua. Periode pertama saya di periode 2018-2023 dan di periode kedua ini 2023 nanti hingga 2028. Nah, yang relevan adalah bahwa sebelum saya menjabat sebagai KPU Kabupaten Rembang, saya punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan dan pemilu di tingkat kecamatan atau yang akrab dengan istilah PPK. Ya, benar sekali. Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu di tahun 2014 menyelenggarakan pemilu dan 2015 menyelenggarakan pilkada. Nah, mungkin dari background kepenyelenggaraan ini kemudian saya bertekad untuk lanjut naik level di tingkat kabupaten yaitu KPU Kabupaten Rembang. Dan kalau untuk pendidikan saya yang terakhir adalah saya di S2 di Magister. Begitu. Mungkin singkat saja nggih. Mas Dias, Mbak Lia, mungkin itu yang relevan. Jadi saya punya latar belakang sebagai penyelenggara pemilu sejak tahun 2014 hingga saat ini. Begitu. Jadi mungkin kamu sudah mengenal Pak Arifin baru saja di podcast. Teman pemilih mungkin juga sudah tidak asing dengan Pak Arifin. Kebetulan sekarang beliau menjabat di Divisi Hukum dan Pengawasan. Begitu Mbak Lia. Betul Mas Dias. Oke, jadi Pak Arifin, Divisi Hukum dan Pengawasan itu kan sebenarnya sangat penting ya. Walaupun memang mungkin teman pemilih secara awam ya, mereka mungkin mengaitkannya dengan persoalan perselisihan atau sengketa pemilu. Nah, sebenarnya biar teman pemilih itu tahu apa sih program dan kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan sendiri khususnya di tahun 2025 ini, karena kita ketahui di tahun ini itu adalah post election. Jadi ngapain sih sebenarnya? Post election. Iya, hukum dan pengawasan itu. Oke. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Mas Dias yang spesifik di kegiatan pasca pemilu atau pilkada atau kita akrab dengan istilah post election, mungkin saya ingin sedikit memperkenalkan tentang apa sih Divisi Hukum itu. Jadi kalau di KPU Kabupaten Kota itu jumlahnya 5.
Kemudian setiap anggota itu mengampu satu divisi khusus sebagai koordinator divisi. Kebetulan saya diamanai di divisi hukum dan pengawasan. Kalau tercermin dari namanya, nomenklaturnya divisi hukum dan pengawasan, maka akan tergambar bahwa ya di sekitar dua itu diatur secara spesifik oleh PKPU tahun 2019, PKPU 8 2019 pasal 35 bahwa divisi hukum secara spesifik punya tugas. Yang pertama, jadi kalau pemilu itu kan identik dengan produk hukum ya. Produk hukum. Nah, penyusunan produk hukum itu leading sektornya ada di divisi hukum. Kemudian kita juga melakukan telaah hukum dan juga advokasi. Terus kemudian juga kita setelah kita keluarkan produk hukumnya, kemudian kita dokumentasi dan kita publikasikan. Itu yang terkait dengan hukum. Nah, bagaimana dengan tugas kepengawasan? Kepengawasan yang pertama itu terkait dengan pengendalian internal atau pengawasan internal terhadap semua yang ada di KPU kabupaten. Kemudian yang kedua, tentu saja divisi hukum ini akan menangani yang namanya penyelesaian sengketa, baik itu sengketa proses maupun sengketa hasil. Dan jangan lupa kita juga divisi hukum punya satu tugas, yaitu penanganan pelanggaran kode etik. Kalau di masa tahapan kita punya badan ad hoc yang kalau mereka melanggar kode etik dan kode perilaku, maka itu ranahnya ada di KPU Kabupaten Kota, leading sektornya adalah divisi hukum. Nah, itu gambaran umum tugas dari divisi hukum. Nah, post election ini kemudian kita isi salah satunya dengan tadi kajian. Kita bersama dengan KPU Jawa Tengah, kita punya namanya kajian Kamis sesuatu, yang itu artinya membedah hasil putusan MK. Dari sekian ratus ya, jadi kalau di kabupaten kota itu ada 35 kabupaten kota, itu semuanya dikaji, kemudian kita mempresentasikan, kemudian itu dikaji bersama. Yang tugas rutin kita adalah SPIP, pengendalian internal. Dan juga tentu saja yang menjadi tugas pokok kita adalah tadi menyusun keputusan KPU. Karena kita tahu pemilu dan pemilihan harus berkepastian hukum gitu. Oke, kira-kira itu, Mas. Ternyata banyak sekali ya tugasnya divisi hukum dan pengawasan. Jadi teman pemilih di sini kan tahu ya, ternyata setelah dijelaskan sama Pak Arifin dari detail-detail tugas tadi, fungsinya juga kita paham bahwa divisi hukum dan pengawasan itu memiliki tugas yang sangat penting, khususnya di tahap post election ini. Gitu ya, Mbak? Betul. Mungkin Mbak Lia ada yang mau ditanyakan, karena kita ini kan juga ibaratnya saya sama Mbak Lia ini ya backgroundnya juga hukum ya. Jadi ini kesannya kita seperti kuliah hukum 2 SKS bersama Bapak Arifin. Oke nih Pak, kalau cerita hukum dan pengawasan itu sebenarnya itu menarik ya bagi kita. Karena kita sendiri kan sebenarnya kita juga sudah bergelut ya dan juga belajar tentang hukum. Nah, kalau di kepemiluan sendiri, divisi hukum dan pengawas ini kan sangat erat hubungannya dengan namanya adalah penyelesaian sengketa. Apalagi kemarin ya Pak. Jadi pas pemilu, terus kemudian kita lanjutkan pilkada, kita ini kebetulan juga mengalami namanya sengketa pemilu. Nah, kalau yang seperti Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kan sengketa pemilu itu dibagi menjadi 2. Nah, sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Nah, sebenarnya teman pemilih ini biar lebih paham sebenarnya apa sih Pak perbedaan dari sengketa proses dan sengketa hasil itu sendiri. Mbak Lia, Mas Dias beruntung ya punya background hukum. Jadi kalau di KPU itu memang acap kali bersentuhan dengan hukum. Ya. Begini,
seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu tugasnya adalah penyelesaian sengketa. Jadi KPU memang sebagai lembaga itu kita berlima kolektif kolegial. Tetapi ketika ada spesifik satu kegiatan yang namanya penyelesaian sengketa, maka itu adalah leading sektornya adalah di divisi hukum. Nah, begini, kalau penyelesaian penyelesaian sengketa proses atau sengketa proses itu adalah sengketa yang terjadi antara peserta, jadi peserta pemilu, peserta pilkada, dan juga antara peserta dan juga dengan KPU-nya. Tapi kalau ditangani, otomatis yang ditangani KPU adalah sengketa proses yang melibatkan antara peserta dengan KPU. Itu proses. Sengketa proses. Jadi ketika ada salah satu ini misalkan saja ya. Misalkan ada peserta atau calon peserta yang kemudian daftar di KPU. Kemudian kita TMS-kan lah begitu. Mereka tidak terima. Mereka tidak puas dengan keputusan KPU, tidak menerima atau tidak memenuhi syaratkan calon peserta ini. Mereka bisa melakukan sengketa proses di Bawaslu. Itu ke Bawaslu. KPU nanti itu sebagai tergugat. Jadi posisi KPU itu selalu menjadi yang posisinya selalu pasif dan menjadi korban. Dalam tanda petik ya, maksudnya kan Nah, itu kalau kita di Bawaslu, itu sengketa kita namanya sengketa proses. Kita dengan peserta. Nah, kemudian bagaimana kalau sengketa hasil? Kalau sengketa hasil itu sengketa yang terjadi pasca pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Nah, oleh karena itu nanti penyelesaiannya ini di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dalam proses penyelesaiannya di Bawaslu, kalau masih tidak terima peserta ini, calon peserta ini, kemudian dia bisa lanjut ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi kalau untuk sengketa hasil itu cuma satu lembaganya, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan putusannya final dan mengikat. Begitu. Itu kalau proses itu ketika proses tahapan atau proses tahapan pemilu dan pemilihan. Kalau sengketa hasil pasca pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi. Dan yang dimohonkannya di Mahkamah Konstitusi. KPU lagi-lagi menjadi sebutannya termohon. Ya, itu kira-kira gambaran singkat perbedaan. Ya. Kalau melihat ini Pak, yang sudah terjadi atau yang berlangsung kemarin ya, dari pemilu atau pemilihan tahun 2024, sebenarnya KPU Rembang ini pernah nggak mengalami antara sengketa proses atau sengketa hasil tadi? Oke, mungkin sependek pengalaman saya, jadi selama mulai 2018 sampai yang terakhir 2024 kemarin, KPU Kabupaten Rembang itu selalu langganan untuk di sengketa hasil. Sengketa hasilnya. Perihal penetapan hasil. Jadi nanti Jadi untuk sengketa hasil itu yang kan harus ada objek ya. Iya. Harus ada objek yang digugat. Yang objek yang digugat itu adalah keputusan KPU tentang hasil. Nah, yang dianggap oleh peserta ini kemudian merugikan mereka. Mereka harus menempuh jalur ini di Mahkamah Konstitusi. Dan ini memang legal konstitusional. Yeah. Artinya ini legal. Itu hak. KPU sebagai pihak yang termohon juga harus dalam tanda petik menyelesaikan ini. Pengalaman kita di sengketa hasil 2019 kita kalau prinsipalnya itu KPU RI, kalau pemilu ya, kita di saat itu salah satu partai kemudian menggugat KPU di MK. Kita bisa dikatakan dalam tanda petik menang di putusan dismisal 2019. 2020
Pilkada 2020 kita di MK lagi menjadi termohon. Menjadi termohon sengketa hasil. Nah, kalau ini prinsipalnya adalah KPU Kabupaten Kota. Kita yang harus menghadapi langsung. Kalau itu kan kita membantu KPU RI kalau di pemilu. Ya. Ya, artinya kita ini, dan itu lagi-lagi diputus dismisal oleh Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, yang kemarin 2024. Di 2024 itu kita digugat di MK itu di Dapil Rembang 2. Mohon maaf ya. Dapil Rembang 2. Itu selisihnya hanya 23 suara antara salah satu partai Nasdem dan partai P3. Selisihnya 23 suara sehingga dimohonkan di MK. Iya. Itu bahkan sampai di putusan akhir. Jadi setelah sidang pemeriksaan, kemudian pendahuluan, kemudian pemeriksaan, kita menghadirkan saksi dari KPPS dan juga dari penyelenggara ya, dari saksi KPPS dan juga PPK, PPS kita hadirkan di Mahkamah Konstitusi. Dan alhamdulillah KPU bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan. Dan diputus bahwa memang tidak dapat diterima permohonan dari pemohon. Jadi memang penyelesaian sengketa itu sudah menjadi pengalaman Pak Arifin ya sejak periode 1 sampai periode 2. Di teknis maupun di hukum itu kan erat banget ya Pak. Erat banget terkait sengketa nggih. Kemudian ini Pak, kita kan tadi juga sempat menyinggung adanya badan ad hoc. Iya. Nggih kan? Kita kenal, kalau teman pemilih mungkin tahu PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa atau kelurahan, sama KPPS di tingkat TPS. Nah, di badan ad hoc sendiri itu kan kita tahu ada namanya penanganan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, atau mungkin pelanggaran kode perilaku gitu. Pokoknya terkait mereka badan ad hoc sendiri sebagai penyelenggara di tingkat bawah. Nah, ini gimana Pak Arifin? Kemarin kita juga sudah melewati pemilu pemilihan. Apakah terjadi nih pelanggaran oleh badan ad hoc waktu tahapan kemarin? Mungkin bisa sharing atau mungkin diceritakan kepada teman pemilih. Lalu gimana sih langkah yang diambil KPU untuk menangani hal tersebut? Iya. Memang badan ad hoc kita itu wajib adanya. Iya, wajib. Yang merekrut adalah KPU Kabupaten Rembang. Sehingga pertanggungjawaban terkait kinerja mereka itu ada juga di KPU Kabupaten Rembang. Kita bertanggung jawab nih karena KPU Rembang yang membentuk. Sebagai penyelenggara, baik di level tertinggi KPU RI sampai dengan KPPS, itu terikat dengan kode etik. Kalau KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, itu kalau melanggar kode etik dan kode perilaku, ada satu lembaga khusus namanya DKPP. Kalau semua badan ad hoc ini juga larinya ke DKPP, ini tentu saja sangat berat ya. Oleh karena itu kemudian diatur bahwa badan ad hoc itu pengawasan, pengendalian, dan penyelesaiannya itu terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku itu ada diserahkan kepada KPU Kabupaten Rembang. Nah, memang kita punya tugas ya. Selain mensupervisi mereka, kita juga harus memberikan edukasi, harus ditanamkan kesadaran bahwa sebagai penyelenggara itu terikat dengan kode etik. Banyak hal ya, karena ada kalau tidak salah 13 prinsip sebagai penyelenggara: jujur, adil, profesional, ya, berkepentingan umum dan seterusnya, itu yang harus melekat di diri penyelenggara. Nah, memang dari sekian banyak kan, bayangkan KPPS itu 7 kali jumlah TPS. Kita punya desa 294, ada PPS-nya itu 3 orang. PPK 5 kali 14 kecamatan. Dan kadang kemudian yang kita temukan itu memang ada hal-hal kecil yang kemudian dianggap oleh masyarakat itu
melanggar kode etik, penyelenggara itu harus netral. Penyelenggara itu tidak boleh partisan, tidak boleh menunjukkan keberpihakan dan pilihannya. Nah, kalau itu terjadi, maka kita lakukan kode etik. Itu terkait dengan ketidaknetralan. Kadang juga terkait dengan ketidakprofesionalan. Misalkan coklat itu harus didatangi ke rumahnya, tapi kadang cuma ditelepon. Ya. Harusnya. Harus door to door. Nah, ini kan kita juga diawasi oleh masyarakat. Yang ngawasi itu tidak hanya KPU Kabupaten Rembang, berapa sih yang bisa dilakukan oleh KPU Rembang, memantau sekian banyak. Jadi kalau ada laporan, kadang mereka laporkan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu mengkaji, kemudian menerbitkan rekomendasi, tolong ini ada badan etikmu yang kemudian melanggar kode etik, dan kemudian kita berikan sanksi. Ada beberapa, ada PPK yang kita berikan sanksi peringatan, ada KPPS yang kita berikan peringatan, ada PPS yang kemudian kita peringatkan, kita berhentikan dari ketua. Itu ada. Itu pembinaannya ada di KPU Kabupaten Rembang. Lalu sepanjang niki Pak Arifin berada di Divisi Hukum Pengawasan, sebenarnya badan ad hoc di pemilu pemilihan kemarin itu pelanggarannya kebanyakan di tindakan apa Pak mereka? Mereka dalam tanda petik ya tidak profesional. Oh, tidak. Ketidakprofesional. Bukan prinsip ya berarti melanggar prinsip atau asas. Ketidakprofesional artinya setiap tahapan itu diselenggarakan dengan rigid, diatur oleh KPU. Jadi PKPU ada, pedoman teknis ada, buku panduan ada. Jadi sebetulnya kita itu kalau menggawangi teman-teman agar tidak melanggar kode etik dan kode perilaku ini, KPU itu sudah sangat lengkap. Tidak kurang-kurang ya. Tidak kurang-kurang. BIMTEK sekian kali. Sudah dilakukan. Nah, tapi kalau kemudian ada satu kegiatan yang tidak dilakukan, tidak sesuai prosedurnya, maka itu dianggap tidak profesional. Ada juga yang kemudian ada yang ketidaknetralan. Ini dalam tanda petik ya. Ketidaknetralan itu artinya bukan karena dia memang memihak, tetapi karena bercanda. Ditangkap oleh masyarakat, loh, menjadi Anda kalau dianggap berpihak, padahal itu sebetulnya dalam tanda petik bercanda. Sebetulnya kalau kita nilai ya, itu sebetulnya tidak terlalu berat. Tapi kan sebagai penyelenggara kita itu kan harus profesional. Jujur, adil, mandiri, profesional. Itu badan ad hoc. Semua sebagai penyelenggara juga KPU juga begitu sampai profesional ya, itu harus profesional. Ujung dari 13 prinsip atau asas tadi nggih. Prinsip penyelenggara. Jadi karena kita mengetahui badan ad hoc ini adalah ujung tombak ya Pak ya, dan rawan terhadap suatu pelanggaran. Ya. KPU tadi juga sudah dijelaskan dari KPU Kabupaten Kota tidak kurang-kurangnya memberikan ibaratnya BIMTEK, arahan dari suatu aturan kebijakan untuk memagari atau mencegah ya terjadinya pelanggaran tersebut. Nah, kalau ini Pak terkait pengawasan dan pengendalian sendiri. Kalau pengawasan dan pengendalian itu kan lebih kepada internal ya. Sama keberlangsungan suatu tahapan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum, tanda kutip tadi ya aturan gitu. Nah itu KPU Kabupaten Rembang bentuk konkretnya apa Pak? Kegiatannya mungkin seperti apa yang kemarin sudah dilakukan? Oke, jadi secara formal kita itu punya yang namanya SPIP Mas. SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Nah, jadi melalui itu kita bisa pantau, karena memang kalau secara dokumen kita hanya bisa lihat mungkin ya narasi dan kemudian angka. Tapi kan narasi dan angka itu merepresentasikan nilai, apakah ini sudah baik atau dari sisi kepegawaian. Seumpama kita kan bisa lihat itu di kartu kendali itu kita bisa lihat. Kemudian pengadaan kita bisa lihat, bisa pantau di situ. Nah, kalau kegiatan yang konkret itu kan sebetulnya ini inherent dalam kegiatan kita. Jadi semacam
kita itu menjadi satu keluarga yang dalam tanda petik saling mengawasi, saling mengingatkan, sehingga tidak ada dalam tanda petik secara formal ya itu tidak saling saling mencurigai begitu. Ya kalau memang kesalahan normal, manusia kalau ada kesalahan kan tinggal diingatkan. Nah, yang kita perkuat itu adalah pengawasan internal ini menjadi indah dan kita menjadi bonding, menjadi sangat kohesif antar sesama, sehingga kalau ada sesuatu yang dalam tanda petik mengarah kepada fraud, kesalahan, maka itu yang harus dicegah secara bersama. Tidak spesifik khusus di KPU. Meskipun kita selalu ingatkan, baik dalam rapat, baik kemudian dalam kegiatan-kegiatan semacam apel pagi dan seterusnya, itu kita lakukan. Tapi harapan kami bahwa pengawasan internal dan pengendalian internal itu menjadi satu bagian yang melekat bagi lembaga ini, sehingga tidak tertumpu pada satu orang. Kalau ada nggak benernya, nih divisi hukum nih ngapain aja nih, nggak diawasi, nggak dikendalikan, bukan seperti itu, gitu nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi saling ini ya Pak ya, ibaratnya saling mengawasi juga, saling mengingatkan juga. Ya, saling mengawasi, saling mengingatkan. Tadi ya, saling mensupport. Gitu. Kalau untuk KPU Rembang itu kan disebut ini ya, lembaga layanan. Nah, itu benar, lembaga layanan ya. Walaupun memang divisi hukum dan pengawasan tadi secara pengawasan itu juga internal, ya. Tapi karena kita ini lembaga layanan, kita ini berhubungan erat dengan masyarakat, ya, atau mungkin peserta pemilu, itu yang kita layani ya. Betul. Maksudnya ya. Lalu kita memberikan bentuk layanan kepada masyarakat itu dalam bentuk apa Pak? Untuk dari divisi hukum dan pengawasan itu sendiri. Oke, jadi sebetulnya banyak hal ya. Ini saya bicara dulu sebagai lembaga KPU-nya, tidak part sebagai divisi hukum. Jadi kalau KPU seperti yang disampaikan Mas Dias tadi, kita adalah lembaga layanan. Salam kita aja salam, KPU melayani. Ya kan? Tangan kanan berada di dada kiri atas dan seterusnya. Memang secara garis besar tugasnya KPU itu hanya dua. Yang pertama, melayani peserta, baik peserta pemilu maupun peserta pemilihan. Partai politik, calon kepala daerah dan seterusnya, caleg dan seterusnya. Itu wajib kita layani. Kenapa? Karena kontestasi ini mereka adalah pesertanya. Kita adalah penyelenggaranya. Dan yang kedua, masyarakat umum, masyarakat pemilih. Mereka berhak tahu apa sih yang dilakukan KPU, maka KPU itu harus dituntut transparan. Apa yang dilakukan KPU mereka bisa tahu. Hasilnya berapa sih coblosan di TPS 1 desa Kutoharjo seumpama. Masyarakat berhak tahu. Berhak mengetahuinya. Terus kemudian tingkat kabupaten hasilnya siapa sih yang menang melalui keputusan KPU, kita bisa lihat. Nah, produk-produk hukum KPU yang dikelola oleh divisi hukum terutama ada namanya jaringan informasi dan dokumentasi hukum JDIH. Itu kita bisa akses baik secara online, artinya secara mandiri, kita kemudian cari langsung masuk ke JDIH KPU Kabupaten Rembang, cari mau yang pakai kata kunci saja. JDIH Rembang gitu. Nah, JDIH Rembang. Jadi kan Google langsung muncul. Nah, itu ada yang dalam tanda mandiri, ada yang rontok manja. Artinya masyarakat WA, Mas, tolong ya, saya dikirimi keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Kita juga kan ada kontak by person ya. Ya, itu kan kaitannya dengan kadang personal kita yang kita tugaskan di JDI. Jadi bisa secara online, bisa secara offline datang, minta dan seterusnya. Terus itu mungkin ya bentuk real ya. Terus kemudian kita itu sebetulnya juga ada semacam pendidikan pemilih. Kita juga layani kan masyarakat. Mungkin ini bagi yang aktif. Itu ada postingan-postingan yang terkait dalam tanda petik bahasa-bahasa hukum. Bahwa hakim itu harus mendengar dua pihak yang bersengketa, itu ada apa? Asas-asas hukum.
istilah-istilah literatur hukum, ya. meskipun itu ringan. Iya. Meskipun itu ringan. Memberi edukasi ya Pak ibaratnya, Ya. konten edukasi. Nah, kita lahir itu memang sebagai lembaga layanan. Layanan. Di setiap divisi pasti begitu. Kita tetapkan layanan kepada masyarakat saja, SOP-nya, standar operasional prosedur itu kita forum konsultasi publik. Bayangkan kurang melayani apa KPU. SOP-nya yang itu mengatur internal, kita undang pihak eksternal untuk melihat, Pak, SOP saya ada yang kurang nggak? Pak, SOP saya ini masih ada yang perlu diperbaiki nggak? Iya. Agar apa? Tujuannya satu, pelayanannya maksimal. Karena memang kita lahir sebagai lembaga layanan. Luar biasa. Totalitas sekali ya Iya. kita dalam melayani masyarakat. Kita jadi harusnya turut bangga ya menjadi Iya. penyelenggara pemilu Betul untuk lembaga sekali. layanan tadi. Oke. Kalau semisal ada yang pengen mengadu nih Pak, Oke. aduan, apakah memang divisi dan hukum dan pengawasan ini sudah menyiapkan kanal tersendiri atau cara tersendiri, prosedur tersendiri Iya. untuk tadi menanggapi aduan masyarakat misalnya? Salah satu dari 8 SOP yang kita forum konsultasi publikkan kemarin itu, salah satunya adalah tentang pengaduan. Pengaduan. Bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mengadu, bahkan di setiap layanan. Jadi PPID seumpama ada layanannya, dilayani oleh KPU tapi dia tidak puas, itu bisa melakukan pengaduan di PPID-nya. JDIH melakukan pelayanan, tapi pelayanannya tidak memuaskan, bisa diadukan. Pengaduan dan itu sangat aksesibel, sangat mudah diakses. Terbuka, jenengan bisa datang langsung ke KPU, jenengan bisa melalui online. Jadi tidak harus langsung datang ke KPU, kan mungkin ada yang sibuk dan seterusnya. Sangat mudah ya Pak. Sangat ya, mudah. Mungkin teman pemilih di sini juga bisa menyampaikan tadi ya kritik dan saran juga bisa ya Pak ya. Betul Mas Dia, sekarang sudah fleksibel banget ya, Nah, sudah sangat mudah banget. Oh iya, ngomong-ngomong ini diminum dulu Pak. Sambil saja. Tadi kita sudah membahas hal berat ya, ibaratnya kita sudah diskusi dan sharing divisi hukum. Kalau saya sama Mbak Lia ini ibaratnya kuliah lagi, ini benar-benar kuliah ya. 4 SKS ya. Oke. Jadi gini Pak, mungkin ini iklan ya. Jadi Siap. teman pemilih, tadi kita punya JDIH, Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, yang bisa diakses oleh teman-teman pemilih apabila ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami terkait hukum dan pengawasan, lalu kemudian juga produk-produk hukum kami yang terbaru dari KPU pusat sampai tingkat KPU kabupaten kota, dan satu lagi mungkin tadi ya konten edukasi yang kami berikan perihal hukum itu sendiri. Teman-teman pemilih di sini bisa mengakses, kita ada Instagram dan juga Twitter yang bisa diakses di @jdih_kpu_rembang, lalu juga YouTube KPU Kabupaten Rembang. Itu kita juga punya nih ibaratnya Instagram, bisa juga dicek di @kpu Kabupaten Rembang dan JDIH KPU Kabupaten Rembang. Lalu di sini kita lanjut ya Mbak Lia. Yeah. Mungkin Mbak Lia sendiri ini ada pengen bertanya apa, mumpung kita sudah berani ditemani dan juga berbincang diskusi dengan Pak Arifin yang kebetulan saya ini sudah kepo sih Pak. Bapak selama menjadi anggota divisi hukum dan pengawasan, apa sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Oke. Tantangan. Jadi begini, setiap pemilu itu pasti ada tantangannya, Pasti. dan setiap pemilu itu pasti ada aktornya, ada penyelenggaranya. Jadi tantangan di 2019, pemilu 2019 dan 2020, 2024 untuk pemilunya, 2020 pilkada dan 2024 untuk pilkadanya, itu tantangannya juga banyak. Bisa tantangan regulasi. Jadi mungkin belum diatur. Kita Verpol seumpama, Verpol verifikasi partai politik, itu belum diatur awalnya, belum diatur yang menggunakan video conference. Padahal memang orangnya harus kita verifikasi faktual. Di PKPU-nya belum diatur ya. Belum diatur, di pedoman teknis sudah diatur. Nah, ini salah satunya. Tapi kemudian ini diselesaikan menggunakan surat edaran oleh KPU Republik Indonesia.
Itu selesai lah ya. Iya. Selesai. Kemudian memang ketika mengendalikan badan ad hoc ya. Ya, kita itu sebagai dalam tanda petik hierarki yang berada di atasnya itu dalam tanda petik harus rontok ceriwis. Mengingatkan. Aktif ya. Mengingatkan gitu. Itu tantangannya. Terus kemudian kita kenal ya bahwa pemilu di Indonesia itu adalah the biggest one day election in the world. Pemilu yang diselenggarakan dalam satu hari terbesar di dunia. Kalau di akhirat ada pemilu, paling di akhirat kan nggak ada. Jadi pemilu terbesar di dunia yang diselenggarakan dalam waktu satu hari. Itu nggak main-main itu. Cuma Indonesia yang bisa. Begitu ya. Itu tentu saja tantangannya luar biasa. Pemilih kita 185 juta di 2019 ya. Terus yang kemarin itu udah 200-an juta. Itu kan luar biasa mengelola segitu banyak TPS, negara kita kepulauan dan seterusnya. Kalau di Rembang mungkin lebih sedikit nyaman ya, cuma memang sangat terporsir. Bayangkan nyoblos 5 surat suara dalam waktu satu hari beserta dengan penghitungannya harus selesai dalam satu hari. Di hari yang sama, tidak boleh. Udahlah kita istirahat dulu ya, jeda ya. Iya. Istirahat dulu, makan-makan, tidur, nggak boleh Pak. Bereskan dalam satu hari. Iya, itu tantangannya. Saya kalau mau cerita tantangannya itu banyak banget. Iya, banyak banget di sisi penyelenggaraan itu, ya kan? Apalagi terus kemudian di akhir kita sudah berjuang peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ketika pemilu itu kita aja nggak inget, itu pulang itu nggak inget Mbak. Benar-benar. Iya kan? Iya, Pak. 2359. Nah, setelah ditetapkan hasilnya, kemudian muncullah gugatan MK. Wah, ini kita ini kayak yang dalam tanda petik diragukan nih. Nah, Beraksi, itu Pak. tantangan. Iya. 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 Jadi kita harus menyiapkan bukti. Ya, macam-macam lah yang namanya melayani orang, yang ada yang dalam tanda petik ada yang baik, ya ada yang sedikit rewel dan seterusnya. Biasa. Oleh karena itu maka penyelenggara itu memang harus tadi berpegang pada 13 prinsip sebagai penyelenggara pemilu. Mantap ini. Benar-benar. Keren banget ya. Keren. Banyak banget tantangan waktu pemilu itu, luar biasa sekali Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih harapan Pak Arifin ke depannya bagi KPU Kabupaten Rembang sebagai penyelenggara pemilu, baik dalam lingkup internal maupun masyarakat luas? Oke. Jadi begini, kita sebagai KPU itu harus menyadari makna filosofi menjadi penyelenggara. Tujuan negara kita adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Oke, itu tujuan kita. Kemudian siapa yang menciptakan itu? Masyarakat. Melalui siapa? Melalui pemimpin-pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Ya presiden, ya DPR, ada DPD, kemudian di tingkat kabupaten, provinsi ada DPRD, provinsi, kabupaten, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati dan seterusnya. Mereka dipilih melalui siapa? Dipilih melalui pemilu dan pilkada. Melalui pemilu dan pilkada. Nah, siapa yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada? Siapa lagi kalau bukan KPU? Salah satunya. Nah, oleh karena itu harapan kita bahwa tujuan besar yang mulia ini menjadikan masyarakat Indonesia adil, makmur, sejahtera, merata, itu bisa dimulai dari niat kita sebagai penyelenggara. Kita jujur, berintegritas, profesional. Saya pikir itu harapan besar saya. Kita bisa mewujudkan tujuan besar negara ini melalui pemilu dan kita adalah penyelenggaranya. Saya memang punya cita-cita besar, saya harus menjadi bagian dari
sejarah yang luar biasa. Begitu. Nah, kalau secara kelembagaan saya berharap KPU Rembang ini dalam tanda petik makin dicintai oleh masyarakat. Kenapa? Karena memberikan pelayanan yang terbaik di bidangnya. Gitu. Menyajikan ya informasi yang cepat, akurat, penting, ya kan? Terus kemudian memberikan optimisme publik dan sekaligus mencerahkan. Itu harapan saya KPU Rembang menjadi lembaga layanan. Cepat, akurat, menyajikan yang penting, mempromosikan optimisme masyarakat dan juga mencerahkan. Mungkin itu harapan saya. Luar biasa sekali ya Mas Dias ya. Itu harapan. Yang Saya yakin itu terwujud. Saya yakin terwujud. Nanti biar estafet kelembagaan ini diteruskan oleh yang di masa yang berikutnya. Iya. Bahwa semangat ini akan terus hidup, bahwa KPU ikut menciptakan atau merealisasikan tujuan negara, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Cita-cita bangsa. Oke, kita ternyata sudah di penghujung. Siap. Terima podcast. kasih Mas. Jadi mungkin di sini yang terakhir ini Pak Arifin, sebelum kita akhiri, Pak Arifin mungkin bisa memberikan ibaratnya pesan atau mungkin sepatah dua kata untuk teman pemilih di sini terkait pentingnya menjaga demokrasi itu sendiri. Oke, ini untuk sahabat pemilih, teman pemilih ya? Untuk teman pemilih. Jadi saya pikir begini, kita harus menghargai jasa negara ini dalam menghargai hak pilih. Hak pilih. One man, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Luar biasa. Satu suara coblosan seorang presiden sama bapak saya seumpama yang jauh itu sama, satu. Cuma satu. Nilainya. Sehingga saya pikir kita tidak boleh menyia-nyiakan ini. Bahwa perubahan di masa depan untuk tadi menciptakan tujuan nasional itu wajib melalui pemilu. Itu harus dihargai. Bayangkan kalau ngantar kotak saja, surat suara saja itu harus pakai helikopter agar Anda bisa nyoblos. TPS kita sediakan, ya kan? Semua peralatan. Salah satu prinsip pendirian TPS itu adalah aksesibel, mudah bagi yang disabilitas. Saya pikir dalam tanda petik kita kufur nikmat, dalam tanda petik ya. Dalam bahasa agama kufur nikmat kalau kita tidak menghargai hak pilih ini yang sudah dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang dan seterusnya. Iya. Jadi memang teman pemilih di sini kita sering mengingatkan juga ya teman-teman. Jangan golput. Jangan golput. Ya. Anti golput. Suara teman pemilih di sini itu sangat berharga dan ibaratnya itu adalah bentuk kontribusi nyata untuk pemilu dan demokrasi di Indonesia. Betul sekali, Mas. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Insight dari Pak Arifin ini kita jadi makin paham nih kalau KPU itu bukan hanya soal pemilu, tetapi juga kita punya banyak sekali peran dalam mengedukasi masyarakat. Betul nggak Mas Dias? Benar sekali. Jadi di sini kita sudah belajar banyak sekali dengan Bapak Arifin. Terima kasih juga untuk Pak Arifin yang sudah senantiasa hadir menemani kami dalam podcast episode kali ini. Dan buat teman pemilih, terima kasih telah menonton episode kita kali ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu update episode-episode kita selanjutnya, karena akan ada sekali banyak narasumber yang gak kalah keren dari Pak Arifin. Baiklah teman pemilih, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow, subscribe, and like media sosial KPU Rembang. Dan jangan lupa untuk terus selalu ikuti Cash the Gun di tiap episodenya. Salam demokrasi elegan.
Terima kasih Terima Pak kasih, Arifin. Pak. Terima kasih juga.